Kita terkait dengan larangan untuk mengadakan acara perpisahan di luar lingkungan sekolah, kita akan bahas siang hari ini bersama Kadarmanta Baskara Aji, Ketua PBPGRI. Selamat siang Pak Baskara. Selamat siang Mbak Tiffany. Baik, Pak Baskara, bagaimana respons dari PGRI terkait dengan larangan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait untuk mengadakan acara perpisahan di luar lingkungan sekolah? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan larangan perpisahan di luar sekolah yang nampaknya bukan hanya di DKI, di beberapa dinas pendidikan kabupaten juga dilakukan beberapa regulasi baru atau aturan sementara. Dan DKI sendiri juga sudah menyampaikan bahwa larangan ini adalah aturan yang bersifat sementara sebelum nanti dibuat aturan secara permanen. Kami dari PBPGRI tentu juga bisa memahami karena tujuan yang dipakai atau supaya bisa terjadi pengendalian terhadap teman-teman dari sekolah yang nanti akan mengadakan perpisahan, terutama kita sebut dengan studi tour gitu ya, keluar daerah, karena juga baru saja terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya anak-anak kita yang sebetulnya masih punya masa depan yang sangat cemerlang, tetapi mereka terpaksa harus mendahului kita karena kecelakaan. Sebetulnya peristiwa itu juga pernah terjadi dulu di beberapa tempat, terutama yang paling cukup menonjol pada saat ada rombongan studi tour dari Jogja menuju ke Bali. Kembalinya dari Bali ada 54 korban waktu itu, kita juga sangat prihatin. Tetapi tentu tujuan dalam rangka untuk mencegah terjadinya kecelakaan ini harus segera dibuat regulasi yang lebih permanen, yang tujuan utamanya adalah supaya tidak terjadi kecelakaan. Dan harapan kita melakukan studi tour atau acara-acara di luar sekolah itu bisa tetap dilaksanakan, tetapi harus ada regulasi bagaimana sekolah dan pihak-pihak terkait lain seperti transportasinya, bisnya, perusahaannya, dan lain-lain, ini harus betul-betul diatur sedemikian rupa supaya tidak ada kecelakaan-kecelakaan yang tidak kita inginkan. Jadi karena kalau kita lihat studi tour itu juga membawa manfaat supaya anak-anak juga bisa melihat situasi di luar, kondisi di luar, praktek di lapangan seperti apa. Selama ini mereka mendapatkan pelajaran secara teori di sekolah. Walaupun juga begitu, ada juga yang studi tour juga sambil rekreasi. Saya kira untuk perpisahan seperti ini diperlukan oleh anak-anak yang ada di sekolah-sekolah kita ini. Tentu nanti di dalam regulasi yang lebih pokok, regulasi yang akan diikuti oleh seluruh sekolah dan seluruh pemangku kepentingan, itu bisa membolehkan, tetapi harus hati-hati betul untuk mengurangi, mencegah terjadinya kecelakaan. Dan jangan lupa bahwa kecuali berkaitan dengan kecelakaan, ini juga ada kaitannya dengan kemampuan orang tua untuk bisa membayar, karena ini kan dibayar sendiri-sendiri oleh siswa rata-rata ya. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan hanya anak-anak yang tidak mampu boleh tidak berangkat. Kita bisa mengetahui kan bagaimana perasaan seorang anak yang dari keluarga tidak mampu, tidak berangkat piknik, tidak berangkat studi tour, tetapi kawan-kawannya berangkat. Secara finansial mungkin nggak ada persoalan, dia tidak membayar karena tidak berangkat, tetapi secara emosional tentu jadi masalah terhadap anak ini. Jadi saya berharap nanti pada saat ada regulasi itu juga diatur sedemikian rupa supaya ada subsidi silang antara yang mampu dan yang tidak mampu. Kurang lebih itu, Mbak. Kalau tadi Pak Baskara menyampaikan harus ada regulasi yang mengatur tentang apapun itu ya, study tour, acara perpisahan, artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah. Dan juga harus ada keterlibatan dari pemangku kepentingan, jadi tidak hanya pihak sekolah, guru, kemudian harus ada orang tua termasuk juga penyedia transportasi. Nah, selama ini yang terjadi itu seperti apa Pak Baskara? Artinya
ketika ingin melakukan satu kegiatan, katakanlah misalkan perpisahan, study tour, proses dari pihak sekolah misalkan untuk mencari layanan transportasinya, kemudian tempat penginapannya gitu, itu bagaimana? Ya, jadi selama ini yang terjadi adalah diatur sendiri-sendiri oleh sekolah. Di beberapa sebagian terbesar di Indonesia ini, kabupaten, kota, provinsi ini diatur sendiri oleh sekolah bersama-sama dengan perusahaan tour gitu ya. Ada juga beberapa kabupaten, beberapa provinsi yang memang untuk melaksanakan studi tour itu harus seizin dinas pendidikan setempat. Ini juga ada yang dilakukan seperti ini. Saya kira dengan izin sudah lumayan terkontrol karena kemudian dinas tahu ini perginya kemana. Kalau tujuannya adalah memang bagus untuk study tour, maka diizinkan. Tapi kalau sekedar untuk berjalan-jalan saja tanpa ada manfaatnya untuk anak-anak kemudian tidak diizinkan. Ini jauh lebih bagus dibanding kalau sudah sekali tidak ada. Terserah sekolah kemudian bekerja sama dengan perusahaan travel gitu kemudian berangkat, tetapi dinas pendidikan setempat tidak tahu arahnya kemana. Oke, apakah dari pihak orang tua dan juga dinas pendidikan dalam hal ini kan terkait dengan perizinan diberikan informasi yang transparan, misalkan tidak hanya mengenai tujuan atau maksud keberangkatan dari siswa-siswa ini untuk pergi ke luar kota, tapi juga lebih detail lagi itinerary-nya, misalkan menggunakan bus apa atau mungkin kereta apa, kemudian penginapan di mana. Jadi tidak hanya sekedar informasi akan pergi ke luar kota, misalkan ke kota ini, oke menggunakan bus selama 3 hari 2 malam gitu. Jadi tidak hanya seperti itu. Selama ini ada transparansi itu tidak, Pak Baskara? Ya. Tentu ada. Jadi nanti pada saat dibuat regulasi oleh teman-teman di provinsi atau di kabupaten kota, syukur-syukur kalau memang nanti regulasi juga bisa diatur di Kementerian Pendidikan, ini saya kira jauh lebih baik. Nah, di dalam regulasi tentu dipersyaratkan tujuannya seperti apa, kendaraan yang dipakai seperti apa, jumlah rombongan maksimal seperti apa, ini harus diatur lebih detail. Betul. Dan pada saat sekolah nanti akan menyelenggarakan, maka dia harus minta izin, kemudian di dalam izin itu harus membuat proposal gitu ya, membuat rancangan begitu, mulai dari kemana tujuannya, kendaraan yang mau dipakai seperti apa, kerjasama dengan travel virus mana yang sudah legal atau belum, kemudian juga dari si pembiayaan seperti apa, supaya nanti ada check and balance antara sekolah dengan dinas. Tentu dinas tidak boleh kemudian mengizinkan begitu saja tanpa memperhatikan semacam proposal gitu ya, yang diajukan kepada dinas. Dinas tentu harus menyediakan personel yang kemudian nanti akan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap sekolah-sekolah yang minta izin. Oke, mudah-mudahan masukan seperti ini bisa didengar kemudian menjadi bahan evaluasi terkait dengan pengadaan regulasi yang ada agar kejadian serupa tidak terulang lagi ke depannya. Karena sekali lagi kalau tadi Pak Baskara melihat dari PGRI mengomentari bahwa ada manfaatnya, tidak hanya sekedar jalan-jalan tapi punya manfaat edukasi untuk murid atau untuk siswa, mengapa tidak begitu ya, asalkan itu tadi ada regulasinya yang mengatur. Terima kasih Pak Kadarmanta Baskara Aji, Ketua PB PGRI sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected siang hari ini. Bapak selamat siang, sehat selalu. Dan selanjutnya mohon regulasi ini segera dibuat Mbak, supaya bisa segera diimplementasikan di sekolah-sekolah. Terima kasih Mbak. Terima kasih masukannya. Terima kasih. Selamat siang Pak Baskara.